Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 kelas 11-1 akan menampilkan video liputan mengenai acara Pemilos di SMAN 93 Jakarta tahun 2023. Perkenalkan, saya Pierre Retisa Video Suparwe, absen 27. Saya Raja Mutayasani dari absen 31. Saya Syifa Ardianti Ramadhani dari absen 35. Saya Jonathan absen 14. Saya Raffi Syabdila absen 32. Dan teman saya bernama Raisya Laila Salsabila dari absen 30 sedang berhalangan hadir karena sakit. Dan berikut video liputannya. Nah, kalian notice gak sih tadi di moto kita ada kata-kata kaleidoskop? Sebelumnya ada yang tahu kaleidoskop itu apa nggak? Iya. Jadi kaleidoskop itu kita ambil dari suatu alat optik yang gunanya itu untuk memantulkan cahaya. Nah, kalau kita lihat dari kepemimpinan, gimana pemimpin itu bisa menjadi contoh yang baik dan juga mengatur semuanya dengan adil dan juga teratur. Di sini kita mau melihat contoh ini pasal 1 kenapa? Nah, pasal 1 ini bisa banget nih untuk merangkul semua kritik dan saran dari teman-teman dan membentuk lingkungan sekolah yang positif. Pasal 1 punya program unggulan bernama KIS atau caranya dari program lingkungan sekolah sehat. Nah, kalian merasa nggak sih kalau lingkungan kita ini kayak polusinya parah banget, terus juga panas terik kan, terus juga banyak sampah berserakan di mana-mana di laut, di danau, sungai dan lainnya juga. Nah, jadi kita ambil kata KIS ini karena kita merasa bumi itu udah perlu banget diselamatkan dan dijaga sebaik-baiknya. Nah, di program ini teman-teman kita akan mengedukasi warga sekolah untuk menjaga kesehatan dan di bawah masa bersih bulanan dengan niat dalam berpositif masa bersih dan juga dan juga kita akan ajak teman-teman semua untuk berpartisipasi mengurangi sampah plastik dan juga rokok dengan membawa tas sendiri dan juga tempat makan dari rumah. Nah, kalau misalnya lingkungan kita tuh udah bersih dan juga nyaman, kita bakalan belajarnya dengan enak kan dan menunjang semua prestasi-prestasi kita selanjutnya. Mungkin sekian dari kami untuk hari ini, tapi nantinya akan ada kampanye lagi di hari Jumat, jadi jangan lupa pilih nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Arya Putra, Sarjana Ekonomi semester kedua. Dan rekan saya. Nama saya Cika sebagai calon wakil ketua OSIS, tentunya pasangan kedua. Oke, kami punya moto yaitu satu visi, satu hati, bersama-sama kita berapi. Berapi itu sebuah singkatan definisi kita. Itu sebuah singkatan yang kita mewujudkan untuk teman-teman semua. Berapi itu berarti global, penyiap aktif, penyiap prestasi, yaitu integritas. Nah, untuk mewujudkan visi ini, kami punya sebuah program unggulan. Program kerja unggulan kami yaitu PEDAS, pendanaan ekstrakurikuler dari hasil barang bekas. Tentunya kalian yang ikut ekstrakurikuler merasakan kan, pengen ikut lomba tapi nggak punya dana. Nah, maka dari itu kami ingin teman-teman semua mengumpulkan barang-barang bekas yang nantinya akan kami tampung dan akan kami jual. Hasilnya tentunya akan kami serahkan kepada pengurus ekstrakurikuler yang nantinya uang tersebut akan digunakan sebagai modal untuk mengikuti lomba kami. Yang kedua adalah PEKA. PEKA itu penguatan kompetensi akademik. Itu sebuah event perlombaan di mana teman-teman sebelum adanya ajang OSN, kalian akan dipilih, bukan dipilih, punya hak untuk memilih lomba apa di lomba PEKA tersebut.
teman-teman yang lulus penyisihan itu bakal dipertimbangkan untuk mewakili sekolah kita di ajang nasional terakhir. Selanjutnya, program kerja unggulan kami adalah esai, eksistensi sport di kalangan siswa-siswi. Tentunya kami merasa bahwa prestasi bukan hanya dalam hal akademik. Tentunya hobi juga bisa dapat kita jadikan sebagai prestasi. Dan kami lihat anak zaman sekarang ini suka banget kan yang namanya e-sport, ML, FF, dan PUBG. Oleh karena itu, kami akan menaungi kalian untuk mendapatkan prestasi. Oke, masukan dari kami. Paslon 2, Iya, dua-duanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Kinan Hayu Bima, mencalonkan diri sebagai ketua OSIS paslon nomor 3. Dan nama saya siapa? Dan saya sendiri Biar Astilio Sartarwe mencalonkan diri menjadi wakil ketua OSIS periode 2023-2024 paslon 3 juga. Dan kami paslon 3 punya moto Untuk masa depan Zerga. unggul, universal, pilih nomor 3. Nah teman-teman, tadi kan di moto kami ada kata-kata universal dan unggul. Universal itu maksudnya gimana sih? Kita kan hidup di masyarakat yang beragam nih, entah sukunya, agamanya, budayanya. Penting banget untuk kita punya karakter-karakter positif yang bisa membawa perdamaian di lingkungan yang plural itu. Tapi nggak cukup karakter kita bagus, kita juga harus punya kemampuan yang unggul. Kemampuan unggul itu bukan lagi masalah siapa yang paling pintar. Kayaknya hari gini pintar doang nggak cukup nggak sih? Ya kan? Kalau kita lihat orang-orang sukses di sekitar kita, seperti contohnya Nadiem Makarim. Beliau ini nggak sekedar pintar, tapi beliau punya kepekaan terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitaran kita. Nah, untuk kita punya kemampuan unggul ini, pentingnya kita punya literasi yang baik. Tapi kalau ngomong literasi, kayaknya udah mulai membosankan nggak sih? Bosan gak sih kalau Ya bahasa? kan? Baca berita, headline gitu-gitu aja. Bahasanya sulit dimengerti atau isinya kadang sama-sama aja nggak sih? Nah, melihat masalah itu, kami paslon nomor 3 mempunyai program unggulan. Zerga sih atau Zerga Magazine? Zerga Magazine ini tuh kayak vokatif, tau vokatif gak? Nah, Zerga Magazine ini adalah media digital informatif yang dibuat oleh Paslon 3 sebagai salah satu program unggulan kami yang isinya adalah isu-isu sosial yang sedang terjadi di masyarakat dan juga kami saring duluan teman-teman. Jadi nggak mungkin hoax, nggak mungkin menyebarkan ujaran kebencian. Nah kalau teman-teman ingat juga tugas-tugas yang ada di sekitar kita nih, siapa nih yang ambil sosial coba tunjuk tangan? Nah banyak kan. Nah di sosiologi itu tuh kita dituntut untuk peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita. Kalau kemarin tuh lagi bahas mengenai kemiskinan. Nah itu juga namanya peka terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitar kita kan. Nah ini dari Zerga Magazine ini teman-teman tuh bisa ambil isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat dan teman-teman tuh bisa jadiin itu buat acuan tugas. Terus kalau dari Mem sendiri kalau ngasih tugas jawab itu biasanya ada dari isu sosial kan yang kayak kemacetan, terus yang suka buang sampah sembarangan, banjir. Nah teman-teman kalau misalnya bingung nih masalah sosial apa ya lagi terjadi akhir-akhir ini buat kerjain tugasnya Mem Vena, tentunya teman-teman bisa lihat di Zerga Magazine yang nantinya akan hadir jika teman-teman pilih paslon 3. Selain itu di Zerga Magazine ini tuh teman-teman bisa dilatih untuk terus literasi. Nah literasi ini tuh bukan cuma sekedar baca biasa, tapi di sini tuh ada banyak manfaat-manfaatnya juga yang tentunya tuh pas baca teman-teman nggak bosen karena ada banyak banget gambar-gambar yang seru. Terus juga kata-katanya nggak kata-kata yang ribet, kontekstual, tapi anak muda banget dan informatif. Nah programnya tuh nggak sekedar cuma servis doang kok, masih banyak banget program-program kita ke depannya. Kalau mau tahu teman-teman harus beli dulu paslon nomor 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua OSIS yang baru. Kepada lemas, semangat gak? Guru, staf maupun teman-teman sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan untuk para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS, kami persilakan untuk mengangkat tangannya. Baik teman-teman, atau boleh juga dari kalangan guru-guru jika ada yang mau bertanya ke ketiga dari para calon pasangan calon ini, boleh mengangkat tangannya. Nanti akan boleh maju ke depan. Oke.
Perkenalkan nama saya Prasetyo Damagari dari kelas 11 5. Jadi ini pertanyaan ini untuk semua ketua atau ketua baru. Oke, jika salah satu dari kalian terpilih menjadi ketua atau ketua baru dan misalkan setelah kalian menjabat jadi ketua dan ketua baru, ternyata kalian tidak bisa menjalankan visi misi kalian dengan baik. Nah, pertanyaannya, satu, apa yang akan kalian lakukan buat sekolah untuk bertanggung jawab karena tidak berhasil menjalani visi misi kalian dengan baik? Yang kedua, apa yang kalian lakukan untuk mengembalikan kepercayaan kepada warga SMA 93 atas visi misi yang tidak berhasil dijalani dengan baik? Terima kasih. Terima kasih Prasetyo atas pertanyaannya. Kalau begitu, langsung saja untuk paslon 1, silakan menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab pertanyaan dari Pras. Kan tadi pertanyaan dari Pras gimana kalau misalnya kita ini tidak bisa bertanggung jawab terhadap visi misi yang sudah kita buat. Nah, jawaban dari kami yaitu adalah kita membuat visi misi pastinya pertama kita konsiderasi dulu. Kita pastinya harus yakin sama diri kita sendiri untuk bisa bertanggung jawab. Begitu. Nah, tapi ketika visi misi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak bisa dilaksanakan, maka pastinya kita mengganti visi tersebut dengan hal-hal yang berkaitan dan juga yang pastinya nggak kalah keren sama visi sebelumnya. Tapi menurut saya sih pastinya saya akan berusaha pertama-tama untuk memenuhi segala visi-visi tersebut. Nah, sekian jawaban dari Pak itu. Apakah cukup? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari paslon 2 untuk menjawab pertanyaan dari Prasetyo dari kelas 11 ya. Pertanyaannya, apa tanggung jawab kami jika visi misi tidak terjalankan sesuai dengan yang kita ucapkan? Dalam visi misi kita, ada yang namanya integritas. Integritas adalah perilaku yang dilakukan sesuai dengan ucapan. Dan kita pastinya akan melaksanakan dan kita akan melakukan sesuai ucapan yang kita ucapkan kepada kalian. Selanjutnya, sebelum kita membuat visi misi dan program kerja, pasti banyak hal yang kita pikirkan, keuntungan, kesulitan, dan peluang yang akan dijalankan ketika kita melaksanakan program kerja yang kita buat. Terus kalau misalnya memang tidak bisa dilaksanakan, itu kita bisa membuat sebuah konsep baru atau konsep lain yang memang masih bisa menyangkut visi misi yang memang kita tetapkan dari awal. Jadi tidak melenceng dari jalur yang sudah kita tetapkan, masih berada pada jalurnya. Nah, sedangkan kita berdua tetap berkomitmen untuk melaksanakan apa yang kita sudah rencanakan dari awal. Kita tetap pada jalurnya dari awal, kita tetap pada politik kita dari awal. Jadi itu mungkin sekian dari kami. Izin menambahkan selanjutnya, visi misi kita akan berjalan karena adanya kerjasama antara pengurus OSIS dengan siswa-siswi. Oleh karena itu, kami memohon bantuannya kepada kalian semua untuk mendukung terjalannya program kerja yang sudah kami buat. Dan kami juga memiliki visi untuk menampung aspirasi kalian dan kita akan membuat kotak, nantinya akan ada kotak saran dan kotak kritikan. Kalian bisa mencurahkan aspirasi kalian, saran kalian, kritik kalian kepada kita sehingga kita dapat berubah, kita dapat menjadi lebih baik lagi dan kita tetap menjalankan visi misi sesuai yang kami bicarakan kepada kalian. Mungkin itu saja, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pertanyaannya gimana kalau visi misi kita itu nggak dijalankan? Nah, yang pertama sebelum kita bikin visi misi itu kita udah bertanggung jawab nih buat bikin visi misi yang
serealistis mungkin supaya kita nggak berantem buat menjalaninya, dan juga tetap itu kita melihat dari permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Tapi tetap aja nih, gimana kalau ternyata kita udah bikin visi misi ini nih, kita udah bikin, tapi ternyata malah nggak terjalan. Gimana tuh? Gini, penilaian terhadap tidak terlaksananya visi misi itu biasanya terjadi ketika kami sebagai OSIS secara keseluruhan telah melakukan suatu kegiatan di mana teman-teman sekalian jadi partisipannya. Kemudian ada hal yang dirasa kurang sesuai dengan visi misi yang telah kami janjikan sebelumnya. Nah, melihat itu kami juga akan bekerja tentu saja dengan FPK, melihat dari kegiatan yang sudah dilaksanakan itu apa yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan visi misi kami. Kemudian di kesempatan berikutnya di mana kami akan mengadakan kegiatan lagi di mana teman-teman juga akan jadi partisipannya, disitulah akan menjadi kesempatan kami untuk mewujudkan visi misi yang belum terlaksana tersebut. Sekian teman-teman sekalian, terima kasih. Perkenalkan, nama aku Syifa, perwakilan dari kelompok 1 ingin menanyakan ke kalian. Oh ya, kalian dari paslon nomor berapa nih? Ya, pertanyaannya tuh yang pertama, apa motivasi kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Kami yang itu saya pengen memimpin organisasi ini dengan menaruh bakat saya sebagai seorang pemimpin, dan juga saya pengen membuktikan kepada teman-teman sekalian juga teman-teman saya untuk bisa menjadikan OSIS ini sebagai prestasi yang bisa ngambil diri selama di jadi kita bisa jadi nggak cuma akademis, tapi bisa Kalau dari saya sendiri secara personal saya ingin melatih kemampuan kepemimpinan saya dalam suatu organisasi, dan secara keseluruhan saya ingin apa yang belum terselesaikan dan akan Anda perbaiki. mungkin yang tadi Mas Adana, karena kita tahu semua dari itu sering banget guru dari sekolah, jadi kita semua buat satu proker yang memang khusus buat ada dana dari sendiri, dari mereka sendiri, dan itu nggak bergantung pada sistem kita semua. Selanjutnya, kesulitan selama ini adalah perizinan dari sekolah. Karena itu kami membuat program kerja yang kami harapkan dapat merubah lingkungan sekolah sehingga para guru dapat mengizinkan program kerja kita agar oke, jadi pertanyaan dari kami. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Perwakilan kelompok 1 dan kelas 1 ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertama, kalian dari paslon berapa nih? Kami dari paslon nomor 3. Saya sebagai calon wakil ketua. Oke, pertanyaan pertama, dari visi yang sudah kalian paparkan, apa program baru yang akan Anda jalankan jika kalian Program baru yang akan kami jalankan sendiri adalah Zalgazin atau Zalgazin Magazine. Ini adalah salah satu program unggulan yang kami dari kemarin sudah kami kampanyekan ke kelas-kelas, yang tentunya isinya mengenai isu sosial sangat terjadi di masyarakat. Ini juga berhubungan sama misi kita yang pertama, meningkatkan kepekaan siswa terhadap lingkungan sosialnya. Kita juga mau meningkatkan literasi, jadi daripada teman-teman males baca buku yang terlalu intelektual atau baca berita yang kebanyakan iklannya, teman-teman bisa baca Zalgazin, bisa baca berita sekaligus meningkatkan literasi. Itu salah satu program kita yang unggulan dan baru. Tapi bakal banyak banget program-program baru yang tentunya akan hadir jika pertanyaan yang kedua, seberapa yakin kalian terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? Karena kalau tadi dilihat dari teman kami rasa representatif itu hal yang penting, terutama dalam hal pemerintahan, dan kami juga menawarkan visi misi yang realistis, program kerja yang tidak di luar kemampuan kami atau di luar kemampuan teman-teman sebagai partisipan ketika nanti akan menerima program.
Tapi tentunya program-program kita ini akan membawa perubahan besar yang sesuai sama kapasitas kita, tapi tetap membawa perubahan. Walaupun caranya mungkin terkesan sederhana gitu, tapi kadang perubahan besar itu nggak perlu pakai cara-cara yang terlalu besar, terlalu repot gitu. Kadang perlunya yang sederhana tapi bisa membuat perubahan besar. Kalau motivasi kalian untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS itu apa ya? Kalau saya sendiri, saya lihat kinerja OSIS sebelumnya, OSIS 38 itu sangat luar biasa. Kita lihat banyak kemajuan yang mereka buat untuk sekolah. Dan saya rasa saya punya jiwa kepemimpinan yang mampu mempertahankan kemajuan yang mereka terus buat dan mampu mempertahankan perhatikan semuanya masih positif motivasi untuk saya mencalonkan diri. kecuali anak kelas 11 perwakilan Saya sendiri yang memotivasi diri saya sendiri adalah yang pertama balik lagi ke OSIS angkatan 38. Mereka keren banget dan motivasi buat jadi OSIS ya mereka. Tapi juga aku mau membuat perubahan-perubahan baru. Jadi salah satu yang motivasi aku adalah orang tua sama OSIS 38 dan teman-teman aku. duduk dan berkelompok dengan kelasnya untuk penampilan nanti pagi. Saya Raja Insani kelas 10-1 akan menanyakan tentang calon ketua OSIS yang ketua OSIS. Ibu, saya mau tanya bagaimana pendapat ibu tentang permasalahan dalam ketua dan wakil ketua OSIS? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasangan wakil ketua OSIS, harapan yang terpilih semoga mereka punya jiwa kepemimpinan yang baik dan bisa yang dan bisa membawa timnya membawa sekolah ini menjadi sekolah yang punya prestasi baik tingkat indonesia maupun tingkat nasional yang berkaitan dengan perguruan tinggi ataupun tentang prestasi yang berkaitan dengan FLS 2N dan lain sebagainya. Ya, oke, jadi saya Siva dari perwakilan kelompok 1 di kelas 1 dengan ini pada hari ini adalah mereka adalah orang-orang yang terpilih ya, mereka sudah menjalani fit and proper test berkali-kali sehingga apa yang kalian nanti kali ini paslon-paslonnya itu adalah yang terbaik di antara yang baik. Sama pendapat ibu, kalau misalnya paslon tidak menjalankan tugasnya dengan benar, apa ada salah satu program kerja yang dijalankan? Oke, baik. Itulah fungsi dari MPK ya. Nah, jadi kita punya MPK sebagai pengawas untuk para pengurus OSIS untuk mereka bisa benar-benar menjalankan apa yang sudah dikampanyekan. Setiap programnya apa yang sudah dijanjikan ke teman-teman itu benar-benar bisa dijalankan. MPK bisa menjalankan fungsi mereka sebagai fungsi pengawasan sehingga para pengurus OSIS tidak lalai dengan program-program yang sudah dijanjikan. Iya. Terima kasih ya Ibu. Ya, sama-sama, sukses ya. Kelompok 1 sebelah 1 ya. Iya. Hai guys. Jadi perkenalkan aku Iva dari kelompok 1 dari kelas 1. Aku ingin nanya nih ke kalian. Kalian kan udah memilih pasangan calon OSIS untuk periode 2023 dan 2024. Oh ya, kalian namanya siapa ya? Halo, aku Naila dari kelas 10. Aku Doni dari kelas 10. Nah, aku di sini bakal menanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, menurut kalian siapa di antara ketiga paslon tersebut yang akan kepilih, peluang kepilihnya tinggi itu siapa? Menurut aku, ya yang mencoblos sih pasti positif. Menurut aku dari visi-misinya, yang aku lihat dari visi-misinya, paslon semuanya bagus visi-misinya, cuman yang aku lihat visi-visi paslon 2 keren. Oke. Terus pendapat kalian
di antara ketiga paslon tersebut pendapat kalian masing-masing gimana? Semuanya punya karakternya masing-masing. Terus keren-keren juga ya, visi-misinya tuh bagus-bagus semuanya. Apalagi visi-misinya unik-unik sih. Ada yang dan yang cinta lingkungan juga keren banget. Semua sih. Oke, berarti pertanyaan dari aku. Makasih ya. Saya Syifa, perwakilan dari kelompok 1 dari kelas 11 1. Di sini kita akan mewawancarai narasumber dari OSIS nih. Ayo perkenalkan namanya. Nama saya Muhammad Zikri Tirta Buana dari kelas 11 3. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana menurut pendapat kamu tentang calon ketua dan wakil ketua OSIS? Semuanya kelihatan kayak tuntutan banget gitu. Walau saya nggak terlalu tahu tentang yang paslon 1, paslon 2 itu Arya sama Shika. Saya tahu mereka itu orang tegas dan otoritasnya bagus. Dan yang paslon 3 Nani sama Pierre, saya jujur punya kerjasama dengan mereka dan saya tahu mereka itu kreativitasnya tidak ada limit. Oke, lanjutnya pertanyaannya, gimana sih pendapat kamu kalau misalnya mereka tuh gak ngejalanin tugas sama mereka? Pendapat saya jika mereka tidak menjalani tugas dengan benar. Ya, sebagai calon MPK saya akan kesal. Tapi walaupun nggak likely ya, berarti itu harus dievaluasikan lagi. Saya harus mengkoreksi mereka di mana di area-area yang salah dengan MPK. Oke, pertanyaan terakhir, gimana Setengah badan Jo. Nggak setengah. Jujur nih ya, seminggu. Yang ini Jauh banget kok. Sibuk banget. yang kali ini kan kita harus wawancara ya. Kita harus ngantri buat wawancara. Abis itu ada orang yang ada diwawancarai. Abis itu waktu ngantri wawancara ada orang yang ngeselin bilang gua udah duluan padahal dia baru datang. Jadinya ya sibuk banget. Ya kita ngerasain kayak tahun Ya, kita stres ya. tahun kemarin. Iya. tuh. Kita jadi kayak stres. Makanya kasihan mereka. Sampai tuh. Makasih ya. Sukses Ya. buat kamu. Doain ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You hear Amanda's moving back to Colorado. It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your Vespa. It was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama, found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were a sonata, thanks to tight-lipped fathers, yeah, living on Satu yang diwawancara gitu. Oke teman-teman, udah naik kamera sudah tadi pesan. Perhitungan suara akan kami mulai. Sebelumnya perkenalan siapa-siapanya dulu. Jadi yang akan menghitung suara adalah saya dengan Fadilal. Kemudian yang akan merekamnya di papan paling kanan saya atau di paling kiri teman-teman adalah Kariri selaku sekretaris FPK. Dipersilakan Kariri untuk menyiapkan videonya. Alat tempurnya dipersiapkan. Oke, kita mulai buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon 2. Dua. Paslon 3. Satu. Paslon 1.
2. 3. 2. 2. 2. 2. 3. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 3. 2. 3. 2. 1. 3. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 1. Golput. Tidak sah. Suara. 3 itu. 3. 1. 2. Golput. Lepas. 1. 2. 2. 3 sah. Golput. 2. Suara terakhir. 2. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap penghitungan suara. Dimulai dari paslon 1 dahulu. Tiga 160 ditambah 2 162. Selanjutnya ke paslon 3 dahulu. Tiga 6 kali 5 180 ditambah 3 183. Lanjut ke paslon nomor 2. Tiga 387 suara. Baik, boleh dilihat teman-teman hasilnya. Karena itu sebelum menarik kesimpulan, kita jumlah keseluruhan total suara dulu berapa.
boleh di garis bawah untuk di total jumlah suara. Dengan yang tadi tidak sah berjumlah 19 suara. Suara. Total suara yang sah adalah 732 dan total suara tidak sah adalah 19 suara, sehingga total keseluruhan adalah 751. Baik. Oleh karena ini, didapatkan hasil untuk ketua dan wakil ketua OSIS periode 2023-2024 adalah paslon 2 Arya Ramadan Putra dan Shika Ramadan Putra dengan 987. Untuk urutan kedua ada Kina dan Biar dari paslon 3 dengan perolehan suara 183, dan urutan ketiga Khalisya Zafira dengan urutan 162. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang pertama kepada teman-teman kelas 11 dan kelas 12, juga teman-teman yang udah mau resmi nih jadi OSIS. Selamat buat Arya jadi ketua OSIS baru, Cika jadi wakil ketua OSIS baru. Untuk Kinan, Pierre, Alicia dan juga Safira, harap di lapang dada diikhlaskan. Tapi kalian berempat ini udah pegang apa ya, golden ticket buat jadi BPH, jadi ya nggak apa-apa, diterima aja, diikhlaskan saja. Selanjutnya satu tahun ke depan 93 dari tangan kalian gitu. Ya semoga lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ini cahayanya saya kasih buat kalian. Saya penerus nih, ditangkap disimpan gitu. Nah, kasih lilinnya, ini cahayanya jangan sampai lepas nih. Ya pokoknya pesan saya apa ya, pesan saya Jangan nangis, Ram. Sebenarnya tadi nggak mau nangis, cuman gara-gara teman-teman kayak makasih aku jadi nggak itu. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu terima kasih kepada teman-teman, nggak hanya Cika dan Arya tapi semuanya, kalian hebat banget sampai di ini. Pesan aku yang berkali-kali aku ngomongin, chemistry jangan sampai hilang. Ya, chemistry harus selalu dijaga ya. Jangan sampai ada perpecahan dalam organisasi. Terus aku ngucapin terima kasih juga sama teman-teman OSIS MPK Adi Brata Kartala yang aku sama Raka minta maaf dan berterima kasih atas kerja kerasnya dan juga untuk semuanya. Mungkin nggak bisa disebutkan dengan kata-kata, tapi terukir indah dan dalam hati. Saya juga mau menyampaikan satu pepatah yang kemarin sidang pleno. Janganlah bersedih karena kita telah berpisah, bersenanglah karena kita pernah bersama. Masuk. Buat OSIS 38, buat MPK-nya juga. Selamat telah lepas jabatan, telah bersenang-senang. Tapi ingat tahun depan kita masih ngejar impian kita masing-masing juga. Buat teman ke-9 juga, selamat sudah mengembang jabatan, terus lebih semangat lagi. Semangat terus lah pokoknya. Ini ada titipan pesan dari Kak Aza, angkatan 39, welcome to the jungle. Mungkin untuk ini udah selesai. Mungkin untuk terakhir kalinya kita bisa moto kita Adi Brata apa? Yang kemarin kita lari dari sono ke yang kenceng ya, yang kenceng ya. 1, 2, 3. Salam dari kami OSIS 38 pamit undur.
berdiri, we take it in. Salam dari kami, OSIS Serigala tanpa veto. Ya kelihatan nih. Ya semuanya nih. Dari tangan kan. Enggak, ya. Terbuat gitu. Kepala sekolah terkait dengan pengurusan MPK OSIS periode 2023-2024. Mas kami atur sarwa kalah dan rasa syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, maka pada hari ini, Senin 25 September 2023, berdasarkan surat keputusan Kepala SMA Negeri 93 Jakarta nomor 422 garis miring 110.109 garis miring SMA MPK OSIS 2023. Pengurus OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta periode tahun pelajaran 2023-2024 yang namanya termaktub dalam surat keputusan. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka dengan ini kalian saya lantik sebagai pengurus OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta periode tahun pelajaran 2023-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Jakarta, 25 September 2023. Kepala SMA Negeri 93 Jakarta, Anda Yanto MPD. Pengucapan sumpah janji pengurus OSIS MPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kalian menetapkan janji sebagai pengurus OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta periode tahun pelajaran 2023-2024, perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian dan silakan dijawab serentak. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta periode tahun pelajaran 2023-2024? Bersediakah kalian mengajukan pernyataan siswa SMA Negeri 93 Jakarta? Bersediakah kalian menjadi pelajar bagi siswa lain di SMA Negeri 93 Jakarta? Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, keluarga dan SMA Negeri 93 Jakarta? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti yang saya sampaikan. Kami pengurus OSIS SMA Negeri 93 Jakarta periode tahun pelajaran 2023-2024 dengan sungguh-sungguh berjanji, satu, akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor dalam penegakan tata tertib sekolah. Tiga, menjunjung tinggi nama alma mater SMA Negeri 93 Jakarta dengan prestasi dan akhlak karimah. Empat, melaksanakan program kerja pengurus OSIS MPK dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. Menjadi teladan bagi siswa-siswi SMA Negeri 93 Jakarta dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. Rela meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS MPK SMA Negeri 93 Jakarta. Terima kasih. Pelantikan pengurus OSIS MPK periode 2023-2024 oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 93 Jakarta, Bapak Dr. Anies Hacahyanto MPD. Penyerahan bendera OSIS Nasional dan bendera SMA Negeri 93 Jakarta.
prosesi pelepasan dan penyematan alma mater oleh pengurus OSIS MPK periode 2022-2023. Prosesi penandatanganan surat keputusan tugas pengurus OSIS MPK periode 2023-2024. Pesan Kepala Sekolah SMA Negeri 93 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan tata usaha, yang Bapak cintai, anak-anakku semuanya, peserta didik SMA Negeri 93 Jakarta. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini merupakan hari berbahagia dan hari ini merupakan hari yang bersejarah untuk SMA Negeri 93 Jakarta. Alhamdulillah, hari sudah dilaksanakan serah terima kepengurusan MPK OSIS SMA Negeri 93 Jakarta dari periode 2022-2023 kepada pengurus MPK OSIS terpilih untuk periode tahun 2023-2024. Hanya beberapa yang perlu Bapak sampaikan. Pertama, ucapan selamat apresiasi kepada kepengurusan yang terpilih MPK OSIS SMA Negeri 93 Jakarta periode 2023-2024. Bapak berharap kalian bisa menjadi pelengkap, penyempurna dari apa yang sudah baik dilakukan oleh pengurus MPK OSIS periode 2022-2023. Karena saya yakin tidak ada manusia yang sempurna, pasti ada kekurangan dan mungkin tidak sempurna. Untuk itu, berikan yang terbaik dari pengurus OSIS MPK periode 2023-2024. Ingat dan laksanakan janji dan sumpah yang barusan kalian ucapkan bersama. Untuk pengurus MPK OSIS periode 2022-2023, Bapak atas nama sekolah mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas kalian semuanya. Sehingga alhamdulillah SMA Negeri 93 Jakarta melalui kegiatan-kegiatan kesiswaannya semuanya bisa berjalan dengan lancar dan baik, bahkan menghasilkan prestasi-prestasi yang membanggakan SMA Negeri 93 Jakarta. Semoga upaya dan kerja keras kalian semua pengurus MPK OSIS 2022-2023 semuanya mendapatkan keberkahan, hikmah positif, dan tentunya nantinya akan bermanfaat untuk kalian sebagai bagian dari upaya untuk mencapai cita-cita kalian. Sekali lagi terima kasih anak-anakku pengurus OSIS MPK 2022-2023. Terus berikan pembangunan, pendampingan, dan tentunya masukan saran kepada pengurus OSIS yang baru periode 2023-2024 sehingga adanya berkesinambungan prestasi yang terbaik yang sudah dicapai oleh SMA Negeri 93 Jakarta. Demikian berkabingnya Bapak, semoga kalian semuanya dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita semuanya menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia masa depan, dan tentunya yang paling penting manusia yang berakhlak mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Kepala SEMKN 93 Jakarta, Bapak Dr. Randes Acaryanto MPD, dipersilakan meninggalkan tempat upacara. Foto dar. Keren. Benderanya ngalangin anjing.
Pertemuan akhir Pak. Belum. Oke.